guys, jumpa lagi dengan saya Kak Len. Oke, dalam video kali ini aku bakal bahas tentang kalor dan grafik perubahan wujud zat. Nah, buat kamu yang baru nemuin channel aku, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang apa itu kalor. Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor itu dinyatakan dengan joule atau kita cukup tulis J. Nah, satuan lainnya bisa juga dinyatakan dengan kalori. Nah, dalam bab kalor ini ada namanya istilah kalor laten. Jadi, kalor laten adalah yang dibutuhkan suatu zat untuk melakukan perubahan wujud benda seperti menguap. Berarti perubahan dari cair menjadi gas. Dan mencair berarti perubahan dari padat menjadi cair. Nah, besar kalor untuk melakukan perubahan wujud benda dari cair ke gas menggunakan kalor uap. Berarti kan dia menggunakan kalor uap atau U di sini ya. Nah, sedangkan besar kalor untuk melakukan perubahan wujud benda dari cair ke gas berarti menggunakan kalor lebur atau L. Nah, satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori itu akan sama dengan 4,2 Joule. Nah, sedangkan 1 Joule itu adalah sama dengan 0,24 kalori. Kemudian dalam bab ini juga ada ya asas Black, yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Atau kita bisa tulis Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini adalah rumus perpindahan kalor, di mana rumus umumnya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau kita bisa menyingkatnya Q sama dengan macet. Jadi Q macet gitu ya. Di mana Q adalah kalor, satuannya adalah joule, M adalah massa, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya adalah joule per kilo derajat Celcius, dan delta T ini adalah perubahan suhu, jadi suhu T2 dikurangi T1. Nah, kalau kalor jenis ini adalah modifikasi dari rumus Q macet ya, C berarti sama dengan Q per M dikali delta T. Nah, ini adalah ada rumus kalor laten, jadi untuk proses penguapan berarti pakai rumus Q sama dengan M kali U, sedangkan untuk proses peleburan berarti Q sama dengan M kali L, di mana U ini adalah kalor lebur, L ini adalah U adalah kalor uap, dan L ini adalah kalor lebur. Nah, sedangkan untuk kapasitas kalor itu adalah C besar sama dengan M dikali C. Oke, nah ini adalah cara menghitung kalor dari grafik perubahan wujud benda. Ya, kita bisa dilihat di sini ya. Di sini ada A, B, C, D, E, dan F. Di sini juga ada suhunya, ada grafik suhu, skala suhunya. Ini adalah 0 derajat, 100, ini berarti adalah 100 derajat. Nah, kalau misalnya suatu benda itu berubah dari A ke B, nah kita lihat di sini. Ini adalah A ke B, ini adalah di bawah 0 derajat. Benda atau misalnya cairan gitu ya, di bawah 0 derajat berarti dia dalam keadaan es. Nah, berarti dia dalam keadaan beku atau es. Maka untuk menghitung kalornya adalah kita menggunakan rumus Q macet ini. Nah, sedangkan dari B ke C ini adalah terjadi proses peleburan ya, dari zat padat menjadi zat cair, dimana dengan suhu yang sama, yaitu masih di 0 derajat dengan waktu yang mungkin sekian detik gitu ya. Di sini terjadi peleburan, sehingga di sini juga membutuhkan kalor dengan rumus M kali L. Nah, sedangkan pada C ke D, nah ini adalah C ini adalah posisinya sudah melebur, berarti dia sudah menjadi cair. Kemudian di D juga ini adalah masih menjadi cair gitu ya, masih menjadi cair, tapi dia itu 100 derajat. Nah, ini kalor yang dibutuhkan, cara menghitungnya kita bisa menggunakan rumus Q macet. Tuh ya, Q macet. Kemudian pada D ke E, ini adalah proses penguapan, di mana pada suhu yang sama, yaitu suhu di 100 derajat Celcius, cairan itu mulai terjadi penguapan atau mulai menguap. Maka di sini kalor yang dibutuhkan kita menghitungnya dengan Q sama dengan M kali U. M adalah massa, U adalah kalor uapnya. Nah, sedangkan
dari E ke F ini adalah sudah uap ya, sudah menjadi uap, kemudian suhunya naik lagi, maka untuk menghitung kalornya kita menggunakan rumus Q macet. Nah, kalau misalnya suatu benda itu berubah dari misalnya dari A sampai D ya, maka benda itu mengalami perubahan dari S zat padat menjadi D, ini adalah posisinya masih zat cair. Maka kita untuk menghitung kalornya kita harus menjumlahkan Q1, di mana Q1 ini adalah Q macet ditambah dengan Q2. Q2 ini adalah kalor yang rumusnya M kali L, kemudian ditambah Q3-nya. Q3 ini adalah kalor dengan rumus Q macet. Jadi untuk menghitung kalor totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Jika kalor jenis S adalah sekian, kalor leburnya adalah sekian, dan kalor jenis airnya adalah sekian ya, maka kalor yang dibutuhkan untuk proses P, Q, R adalah, nah di sini berarti proses yang dibutuhkan adalah dari P, kemudian ke Q, kemudian ke R. Nah, P ke Q ini adalah Q1 ya, Q1, di mana di sini adalah terjadi perubahan suhu. Maka untuk menghitung kalor yang dibutuhkan adalah kita menggunakan rumus Q macet. Q sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, kemudian untuk Q ke R ini adalah kita tulis saja, dia ini adalah Q2. Nah, di sini dengan suhu yang sama, dia itu adalah proses terjadinya peleburan di mana wujud S berubah menjadi cair. Maka di sini untuk menghitung kalornya ini hanya menggunakan rumus M dikali L, kalor leburnya. Oke, sekarang kita hitung dulu Q1-nya. Q1-nya itu adalah Q sama dengan M kali C dikali delta T. Di mana M-nya ini adalah masanya adalah 1 kg S, jadi 1. Kemudian C-nya adalah kalor jenis, karena dia itu adalah wujudnya di Q1 ini adalah masih berupa S, maka kita gunakan kalor jenis S yang ini. Berarti 2100. Kemudian dikali dengan delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu dari suhu kedua dikurangi suhu pertama. Jadi 0, delta T-nya 0 dikurangi min 5. Oke. Nah, 1 dikali 2100 dikali 0 min 5. Min kali min adalah plus, jadi 0 ditambah 5 adalah 5. Oke, jadi 1 dikali 2100 kali 5 adalah 10.500 Joule. Nah, ini adalah Q1-nya. Kemudian kita hitung Q2-nya. Q2-nya itu adalah menggunakan rumus M dikali L, di mana M-nya ini adalah sama ya, 1 kg S, dan kalor leburnya adalah ini ya, kalor lebur S-nya adalah 336.000. Oke. Nah, 1 dikali 336.000 adalah tetap ya 336.000. Nah, maka untuk menghitung Q totalnya berarti Q1 ditambah Q2 berarti 10.500 ditambah 336.000 adalah 346.500 Joule. Nah, ini jawabannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 23 derajat menjadi 100 derajat? Jika diketahui kalor jenis airnya adalah 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah M, masanya adalah 2 kg air, ini dalam bentuk air ya. Kemudian kalor jenis airnya adalah 1000 Joule per kilogram derajat Celcius.
Kemudian delta T-nya ini adalah dari 100 derajat dari 23 menjadi 100 ya. Jadi delta T-nya adalah 100 dikurangi 23. Ini derajat ya. Adalah 77 derajat Celcius. Nah, di sini adalah berapa kalor? Berarti rumusnya adalah Q sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, ini kan suhunya dari 23 menjadi 100 ya. Berarti ini adalah bentuknya air dan berarti tidak ada perubahan wujud. Maka kita hanya menggunakan satu rumus saja, yaitu Q sama dengan macet. Maka M-nya adalah 2, C-nya adalah 1000. Kemudian delta T-nya adalah langsung aja 77 derajat Celcius. Nah, 2 kali 1000 adalah 2000 dikali 77 adalah 154.000 Joule. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Iren membutuhkan energi kalor sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Joule untuk memanaskan 5 kg zat cair dari suhu 25 derajat menjadi 85. Berapa sih kalor jenis zat dari zat tersebut? Kalor jenis dari zat tersebut. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya di sini. Diketahui, maka Q kalornya adalah 6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian diketahui juga delta T yaitu 85 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius adalah 60 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan, ini masanya adalah 5 kilo. Yang ditanyakan adalah kalor jenis dari zat, berarti C-nya itu berapa? Nah, maka rumusnya adalah C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Nah, di sini Q-nya adalah 6 dikali 10 pangkat 5. M-nya adalah 5 kilo dikali delta T-nya adalah 60 ya. Oke, jadi 6 dikali 10 pangkat 5 dibagi 6 kali 5 adalah 30. 30 ditambah 0 jadi 300, maka kita bisa tulis 3 kali, karena 300 ya, kita ubah menjadi angka, sesuaikan angkanya. 300 itu berarti 3 kali 10 pangkat 2. Nah, langsung kita bagi saja. 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2, kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Jadi 10 pangkat 3 atau 2 kali 10 pangkat 3 adalah 2000. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Berapa sih kapasitas kalor air yang bermassa 7 kilo kalau kalor jenisnya adalah 400 Joule per kilogram derajat Celcius? Kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini adalah yang diketahui masanya. M-nya adalah 7 kilo. Kemudian kalor jenisnya berarti C kecil adalah 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kapasitas kalor, berarti C besar. Nah, C besar atau kapasitas kalor ini rumusnya adalah C besar sama dengan M kali C. C kecil ya. Di sini M-nya adalah 7, sedangkan kalor jenisnya adalah 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka 7 kali 400 adalah 2800 Joule per derajat Celcius. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 900 gram es dari suhu min 10 derajat Celcius hingga seluruhnya menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius adalah, nah mungkin kita gambarkan dulu ya grafiknya. Jadi di sini dimulai dari min 10 derajat, kemudian dia melebur, di sini 0, melebur menjadi air dan naik sampai suhu 20 derajat.
Nah, maka di sini ini adalah Q1, di mana di sini rumus yang digunakan adalah C kali M kali delta T. Nah, kemudian untuk proses leburnya berarti ini adalah Q2, di mana ini rumusnya adalah M dikali kalor leburnya, dan di sini adalah Q3, yaitu sama ya, M kali C dikali delta T. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahuinya adalah masanya di sini, karena dia itu adalah kalornya dengan satuan kalori, jadi masanya tidak apa-apa, dia tetap dalam gram. Masanya adalah 900 gram. Kemudian delta T yang pertama untuk Q1 ini itu berarti dari suhu keduanya 0 ya, 0 dikurangi min 10, atau karena ini min ketemu min, maka 0 ditambah 10 adalah 10, jadi delta T nya adalah 10. Oke, kita langsung aja masuk ke perhitungan Q1, berarti rumusnya adalah Q M kali C kali delta T, maka M nya adalah 900 dikali C nya berarti dia itu dalam keadaan kalor jenis S, yang ini berarti ya, kalor jenis S adalah 0,5, kemudian delta T nya adalah 10, maka 9 kali 0,5 kali 10 adalah 4500 kalori. Ini adalah Q1. Kemudian untuk Q2 nya kita gunakan rumus M kali L saja, dimana M nya adalah 900, kemudian kalor leburnya adalah 80, maka 900 kali 80 adalah 72.000. Oke, kemudian selanjutnya adalah Q3. Ini rumusnya M kali C kali delta T. Nah, M-nya adalah 900, C-nya berarti di sini posisinya dia itu sudah berubah menjadi air ya. Jadi kita menggunakan kalor jenis air. Di sini kalor jenis air ini adalah 1 dikali delta T-nya, berarti Q3 ini adalah berarti 20 T2 dikurangi T1, di mana T2 nya adalah 20 dan T1 nya ini adalah 0, jadi 20 dikurangi 0 adalah 20. Maka 900 kali 20 adalah 18.000. Oke, sehingga totalnya kita urus sebelah sini saja. Ini adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Maka 4.500 ditambah 72.000 ditambah 18.000. Maka hasilnya adalah 94.500 kalori. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Jika 5 kg es bersuhu min 22 derajat Celcius dipanaskan sampai seluruh cairan mencair dengan suhu 0 derajat Celcius. Jika kalor latennya 333 kJ dan kalor jenis es 2100 Joule, maka jumlah kalor yang dibutuhkan adalah, kayak kita gambarkan dulu grafiknya. Jadi di sini es 22 derajat Celcius
Kemudian ini dipanaskan hingga seluruhnya mencair dengan suhu. Jadi sampai sini saja. Maka di sini kita hanya perlu menghitung Q1 dan Q2 hanya sampai sini karena dia hanya sampai 0 derajat Celcius. Maka Q1 ini rumusnya adalah Qm kali C kali delta T. Sedangkan untuk Q2 ini adalah proses lebur. Jadi hanya butuh perkalian massa dengan kalor laten S-nya saja. Oke. Kita masuk ke Q1. Di sini 5 kg es berarti kita tulis rumusnya. Berarti masanya adalah 5 kilo dikali kalor jenis esnya adalah 2100. Kemudian suhunya ini adalah berarti T2 dikurangi T1. Ini berarti T2 dikurangi T1 di mana T2-nya adalah 0 dikurangi min 22, maka adalah 22. Maka 5 kali 2100 dikali 22 adalah 231.000. Oke, selanjutnya adalah kita mencari Q2-nya, yaitu dengan rumus M kali kalor laten S-nya, dimana M-nya ini adalah 5 kilo dan kalor latennya ini adalah ini. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah satuannya kilojoule. Jadi kita harus mengubah dia ke dalam bentuk joule. Nah, kilo itu berarti kali 1000 ya. Berarti kalau 333 berarti 333.000. Maka 5 dikali 333.000 adalah 1.665.000. Sehingga Q totalnya itu adalah Q1 ditambah Q2, di mana 231.000 ditambah 1.665.000 adalah 1.896.000 joule. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.